Have a seat, please. Thank you. Hari ini untuk yang sekian kalinya kita akan kedatangan sudah kedatangan tamu spesial kita juga yang jauh-jauh dari luar negeri juga. Mbak Ain ini salah satu pramugari kita juga, walaupun umurnya masih muda tapi mungkin pengalamannya sudah banyak. Belum tua-tua banget ya Mbak Ain ya, beda sama senior-senior kemarin ya. Karena umurnya nggak jauh-jauh dari teman-teman sekalian, jadi nanti kalau mau ngobrol, mau sharing, anggap aja kakak sendiri seperti teman sendiri. Usianya nggak jauh-jauh beda dengan kalian, cuma beda nasib aja. Menjadi seorang pramugari, menjadi wanita bersayap, kita dengarkan ceritanya langsung. Tepuk tangan buat Mbak Ain boleh? Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, usia saya 23 tahun. Saya asli Kediri dan tinggal di Kediri bersama suami saya. Saya adalah salah satu mantan pramugari dari salah satu maskapai swasta di Indonesia. Terima kasih. And I'm 18 years old. Good evening, Miss. My name is Fanny. I'm 18 years old and I come from Magetan. Thank you. Good evening, Miss. My name is Renita. I'm from Bondowoso and I'm 19 years old. Good evening, Miss. My name is Nana. I'm 21 years old. From Riau. Good evening, Miss. My name is Dianara. I'm from Magetan. I'm 18 years old. Thank you. Good evening, Miss. My name is Envy. I came from Malai. I'm 18 years old. Thank you. My name is Sozan. I'm from Trenggalek, East Java, and I'm 19 years old. Kenal Yolanda nggak? Yes, of course. This is my friends in senior high school. Thank you. Good evening, Miss. My name is Lisa. I'm from Cilacap. I'm 17 years old. Thank you. Good evening, Miss. My name is Faradila. I'm 18 years old and I come from Makassar. Thank you. Good evening, Miss. My name
name is Mimin Andriani. I'm from Bojonegoro and I am 20 years old. Terima kasih. Saya adalah anak tunggal dari Bapak Zahari dan Ibu Rasinah. Bapak saya adalah orang Malaysia asli dan ibu saya adalah orang Sunda asli, tapi sekarang beliau tinggal di Taiwan karena bekerja di salah satu rumah sakit di Taiwan sana. Dari kecil saya tidak pernah tinggal bersama orang tua saya. Sama ya. Ya, sedikit cerita saya yang sangat menyedihkan buat saya ini semoga bisa jadi inspirasi buat kalian semua. Jadi waktu saya kecil, saya ikut paman saya. Setiap hari saya bangun pagi, cuci piring, bersihin rumah, dan habis itu aku harus berangkat sekolah. Belum lagi belajar dengan keadaan ya yang lingkungan yang nggak sama-sama kehidupan saya, yang mereka orangnya manja-manja, orang kaya-kaya gitu. Jadinya ya aku merasa berada di tempat yang salah gitu. Aku ini bukan siapa-siapa gitu. Aku bukan orang yang istimewa gitu buat mereka. Mungkin kalian bisa ketemu orang tua kalian dari pagi sampai sore, ketemu mama kalian dari pagi sampai sore, sedangkan aku tidak gitu. Aku ketemu orang tuaku dari kecil sampai besar, ketemu papaku itu bisa dihitung sekitar 4-5 kali aja. Dan mamaku sendiri dia juga tinggal jauh dengan aku, otomatis juga kita jarang ketemu gitu. Apalagi sekarang dia juga udah pindah negara di sana, jadi aku sebatang kara dari kecil. Terus waktu SMP malah yang ngebuat aku paling sedih itu ketika aku dibully, yang katanya aku anak haram lah, yang aku bukan siapa-siapa yang harus dibanggakan oleh siapapun, yang nggak pantas punya teman siapapun. Dan ketika aku SMA pun, aku juga sama. Aku dapat hal seperti itu gitu. Jadi sebenarnya aku jadi pramugari itu bukan keinginan aku gitu. Aku sebenarnya pengennya jadi dokter gigi, tapi aku balik lagi, aku nggak pernah mau repotin orang tuaku meskipun orang tuaku ada gitu. Aku juga nggak pernah sekalipun aku minta uang saku mereka, aku minta uang ini uang itu, nggak pernah aku minta mereka kecuali untuk uang sekolah. Dan selama aku sekolah pun juga sekolahku full day kan, jadi dari pagi sampai sore gitu. Jadi makan udah dapat dari sekolah, jajan di luar juga nggak boleh kan. Jadinya ya otomatis hidup aku udah habis di sekolah itu dengan lingkungan yang sama sekali nggak aku harapkan gitu. Vokalisku itu si Mbak Rara itu yang sekarang jadi pramugari, dia 1 tahun di atasku sekolahnya. Waktu dia keluar, dia daftar ke salah satu pendaftaran pramugari di maskapai swasta di Indonesia. Aku harus bisa jadi pramugari gitu. Terus setelah dia jadi pramugari dan aku lulus sekolah, tiba-tiba aku diajakin sama dia, ayo yuk jadi pramugari, yuk ngapain sih kamu di sini terus, kamu nggak punya siapa-siapa di sini, kamu cuma punya aku, ayo ikut aku, dia bilang gitu. Terus akhirnya aku dikasih tahu cara pendaftarannya sama dia. 6, kita dapat fasilitas, intinya fasilitas yang buat itu nggak ada gitu. Kita berangkat sendiri pasti diurusin gitu, tapi itu enggak, kita urus sendiri, kita berangkat sendiri, kita ongkos sendiri gitu. Terus yang paling parahnya itu kita udah bayar mahal-mahal nih. Kalian ada visit aircraft type ya? Kalau di sana itu nggak dikasih, jadi apa yang mereka bilang itu hoax. Dari aku angkatan 60 orang yang jadi pramugari itu sekitar 12 orang, dan sisanya nggak tahu kemana. Aku cari sekolah pramugari untuk adik-adik kelas aku atau orang-orang yang nanya ke aku gitu. Aku juga nggak mau dong ngasih rekomen ke mereka tempat-tempat yang nggak sesuai. Tes
itu tahap pertama, kita ngumpulin berkas dan kita seleksi semua berkasnya. Diseleksi itu tahap yang paling mudah sih kalau menurutku kalau daftar pramugari. Terus tahap selanjutnya itu pengukuran tinggi dan berat badan. Jadi banyak sekali yang misalkan tingginya berapa, beratnya berapa, dia overweight sekitar 1 kilo, 2 kilo, dia udah gugur gitu. Jadi buat kalian ini yang merasa badannya masih kurang, belum proporsional, sebaiknya pantasin dulu diri kalian di sini sampai kalian merasa oke, aku udah siap gitu. Terus yang ketiga itu tes performance. Nah ini tes performance itu tes yang paling susah menurut aku. Ya nggak paling susah juga sih, ya lumayan lah. Kalian bakal dilihat kulitnya, kukunya, wajahnya, kakinya ada bekas luka atau enggak. Dan ingat, belum tentu cantik itu performanya juga bagus. Jadi mereka punya kriteria masing-masing yang nggak harus oh ini cantik, oh ini bersih, oh ini itu. Pasti ada kekurangan dari mereka yang para tim rekrutmen itu nggak suka gitu. Terus dari habis performance ada tes interview. Nah, interview itu jualah diri kalian itu semahal mungkin. Jangan kalian interview itu dengan mengharap gitu loh. Misalkan saya berharap sekali saya bekerja di perusahaan ini. Jangan, kalian itu jualan. Jadi sebisa mungkin jual diri kalian dari dalam arti positif ya, itu dengan sebaik-baiknya. Dari attitude kalian, cara bicara kalian, terus cara berjalan kalian. Pasti kan kalau mau masuk interview kan dilihat nih, awal masuk pasti yang dilihat diri kita. Jawab dengan tenang, lugas, gak banyak bertele-tele gitu. Terus usahain banyakin senyum. Akhirnya aku daftar lagi, aku harus jadi pramugari gitu. Terus dari daftar kita gagal ke daftar yang baru lagi, itu ada waktu sekitar 3 bulan untuk kita mempersiapkan diri. Terus aku berusaha nyiapin diri aku keluar dari sekolah pramugari aku yang menurut aku itu enggak sesuai dengan yang aku inginkan. Aku berusaha mempelajari apa sih salahku gitu. Aku waktu psikotes, aku sempet tuh mau nggak ikut lagi karena pikirku berkasku itu belum lengkap gitu. Terus aku memutuskan untuk tidak ikut lagi awalnya. Rambut itu nggak boleh menyentuh pundak, jadi semua harus di atas pundak atau di atas kerah. Terus yang buat rambutnya panjang, wajib banget buat dicepol. Kalau dulu nggak boleh pakai softline, make-upnya natural, tapi lipstiknya harus warna merah. Terus nanti kita belajar di sana ada beberapa materinya itu ada di buku FAM. Nanti kalian juga tahu kalau kalian udah jadi pramugari. Pada waktu itu aku juga kurang paham bahasa Inggris yang itu kan bahasa Inggris yang baku banget gitu. Aku kurang paham. Kenal sama mereka, diajakin pacaran, mau diajakin pacaran. Terus kalian gimana belajarnya? Ya kan? Sebenarnya pendidikan di sana itu kalian harus jauh banget yang namanya main handphone, bermain bareng teman, itu kurangin dulu lah. Belajar dulu yang benar di sana. Karena setiap maskapai itu pasti ada kualifikasinya. Misalkan 2 kali tes gagal, kita harus ulang, atau 2 kali tes DKUPPU kita udah nggak lolos jadi pramugari.
mempelajari semua materinya, aku harus ketemu instruktur satu. Instruktur kita lolos, kita ada flight training. Flight trainingnya itu juga bareng instruktur kita. Kita juga ditanya-tanya lagi di dalam pesawat, kita ditanyain A sampai Z tentang pesawat tersebut. Ini namanya apa? Misalkan interphone, PA, atau apa itu ditanyain semua sama instruktur. Kalau kita nggak tahu, kita dibentak, nggak mau tahu instruktur itu ada penumpang atau enggak. Kalau udah 2 kali flight training kita lolos, kita nanti flight training sama DKUPPU. Aku dibentak-bentak di depan penumpang. Aku cuma bisa nangis dan bilang, maaf mbak, iya mbak saya salah, maaf mbak. Ya itu, jadi pramugari itu susah. Emang dari kalian yang paling kalian takutkan untuk jadi pramugari itu apa? Interview. Kalian percaya diri kan? Iya. Kalian belajar bahasa Inggris? Iya. Udah yakin belajarnya bener-bener sungguh-sungguh? Insya Allah. Apapun diceritakan itu apa adanya profesi kita. Jadi tidak bermaksud untuk nakut-nakuti, tidak bermaksud untuk melemahkan. Saya sudah komit dengan semua instruktur kita bahwa kalau memang A ya A, kalau memang B ya B. Tidak akan berpura-pura untuk bermanis-manis di awal. Cukup ya? Tepuk tangan untuk kita semuanya.